Minggu ke-15 tahun C. Cintailah Tuhan Allah dan cintailah sesamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil dan bacaan-bacaan hari ini begitu penting. Dia menunjukkan kepada kita soal bagaimana kita menerima belas kasih Allah dan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tetap senantiasa bersyukur apapun yang kita alami dan hadapi dalam hidup ini. Tentu tetap sehat dan bahagia hari ini ya. Ada sukacita dan kegembiraan. Untuk saudara-saudariku yang kini sedang sakit atau ada kesulitan dan cobaan, tetap percaya dan berharap Tuhan ada bersama kita. Amin. Amin. Nah, seorang ahli kitab datang kepada Yesus dan berani bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kerajaan surga?" Kelihatan ini pertanyaan serius dan sungguh-sungguh. Sebelum menjawab pertanyaan ini, Yesus balik bertanya, "Engkau sebagai ahli kitab seharusnya sudah tahu dalam kitab suci apa yang tertulis. Sudahkah engkau membaca?" Jawabnya, "Kasihilah Tuhan Allah dengan seluruh hatimu, jiwamu, seluruh kekuatan yang ada padamu, seluruh roh. Dan cintailah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu." Jawabanmu luar biasa. Lakukanlah itu seperti yang kau baca. Namun ahli Taurat itu ingin mendapatkan jawaban yang persis. Lalu lanjut ia bertanya, "Kalau begitu siapa sesamaku?" Kita manusia berpikir, tidak semua manusia atau tetangga kita adalah sesama. Hanya mereka yang dekat dengan kita kan? Yang jauh-jauh tidaklah bagaimana kita kenal. Dan kalau tidak kenal bagaimana kita bisa mengasihinya. Lalu mana batasannya? Cukup saudara-saudari kita, keluarga kita, itu kan sesamaku. Apa perlu seluruh kota atau dunia kita kasihi? Wong kita tidak kenal mereka. Menurut anggapan budaya orang-orang Yahudi waktu itu, sangat terbatas. Yang bukan Yahudi, mereka sebut kafir, bahkan musuh. Ngapain kita harus mengasihi mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ahli kitab itu ingin tahu lebih jauh apa kata Yesus tentang hal ini. Yesus tentu saja tidak menjawabnya, tetapi dia memberikan sebuah perumpamaan yang indah sekali. Ceritanya, seorang yang turun dari Yeriko, tentu saja dari Yerusalem. Di tengah-tengah jalan ia dirampok oleh bandit-bandit. Yesus tidak menyebutkan orang itu orang Yahudi atau orang Samaria. Yang jelas, orang itu babak belur. Ada seorang imam, seorang Levi yang lihat dan lewat di situ. Tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Mereka lewat saja. Sementara orang Samaria yang kebetulan lewat,
melihat orang yang babak belur terluka, orang Samaria dengan penuh hati dan belas kasih menolong, merawat, membawa ke rumah sakit, dan membayar semua ongkos yang harus dibayar. Orang Samaria ini tidak peduli siapa yang ditolongnya. Ini orang Yahudi kah, orang asing kah, atau orang sama-sama Samaria. Dia tidak peduli. Dia dengan penuh belas kasih kepada siapa saja tanpa memandang bulu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini sebuah perumpamaan. Tetapi dari perumpamaan ini kita tentu memahami Yesus adalah model orang yang penuh belas kasih. Dia penuh belas kasih pada orang banyak yang kelaparan. Dia tersentuh akan orang-orang sakit, orang lepra, janda di Naim, orang buta, orang busung lapar, dan masih banyak penyakit yang lainnya. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus memberi mereka makan. Yesus menaruh hati kepada mereka. Nah, setelah mengakhiri perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Ayo sekarang, menurut pendapatmu, dari 3 orang yang lewat dan melihat orang dalam keadaan babak belur, yang mana adalah sesama dari orang yang babak belur itu?" Jawabnya, dia yang memberi hati, yang membawa orang luka itu, dan yang membayar semua keperluan di rumah sakit, tegasnya. Lalu Yesus melanjutkan percakapannya. Saudaraku ahli Taurat, ahli kitab, kita harus bertobat. Rubah kepintaran kita. Jangan penjarakan dirimu. Jangan mengadili. Jangan membeda-bedakan siapa yang harus kita tolong, siapa yang harus kita bantu. Buka hatimu. Buka hatimu akan kebutuhan orang lain, apalagi yang lagi babak belur. Buatlah itu dengan segenap hati, dengan seluruh kemampuanmu. Nah, itu dia artinya mengasihi. Itulah yang kitab suci ajarkan kepada kita. Hati, mulut, kaki, tangan mesti bergerak, mesti melangkah kalau melihat penderitaan orang lain. Pengajaran Yesus dalam hal ini adalah kasih universal, namun dan tanpa batas. Kita harus berjuang keras melawan segala rintangan, sekat-sekat yang membatasi kasih kita kepada orang lain. Amin. Amin. Lalu Paulus dalam bacaan kedua mengatakan begini. Dalam Dia, Kristus tentunya, semua yang diciptakan, baik yang di bumi maupun yang di surga, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, semua itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dosa manusialah yang memisahkan. Dosa manusialah yang menghancurkan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, mendamaikan dunia dengan Allah. Mari kita mohon hati yang terbuka, agar kita mampu menjadikan ciptaan baru. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, baca dengan teliti. Dan kalau perlu baca berulang kali.
Dan setiap kali kita membacanya, kita akan menemukan sesuatu yang baru, yang akan menyentuh hati kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu, selamat merenungkan, selamat membaca firman Tuhan, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti misa minggu ke-15 ini. Dan semoga dengan datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, dan terutama merenungkan dan akhirnya melaksanakannya, disitulah kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah dan hukum Tuhan untuk mengasihi. Itulah artinya mengasihi dengan seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh kemampuan. Bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bila kita lakukan terhadap sesama yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, kita membuka hati kita, kita peduli. Nah, itulah artinya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Omong kosong kalau kita mengasihkan, aku mengasihimu ya Tuhan, tetapi tidak berbelas kasih kepada sesama. Semoga pengajaran Yesus hari ini meneguhkan kita, mendorong kita untuk berbuat sesuatu, dalam hal ini mengasihi sesama. Nah, begitu Bapak Ibu, silahkan merenungkannya. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SPD Batu Malang. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.